Ayu, kamu tidak apa-apa? Ayah mertuaku menggenggam tanganku. Di usianya yang ke-65, tangannya terasa begitu hangat dan kokoh. Sebuah kehangatan yang tak kupercaya bisa ada. Saya tidak apa-apa, Pak. Hanya saja, punya Bapak terlalu besar. Aku akan berhenti kapanpun kamu mau. Bagaimana dengan Bayu? Jangan pikirkan dia sekarang. Pikirkan saja kita berdua. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Mari kita coba. Ayo. Aku mengangguk perlahan. Dan saat itu, semuanya dimulai. Pa, baru masuk setengah. Maafkan aku, Ayu. Tidak apa-apa. Saya akan coba beradaptasi. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekarang, sudah tidak bisa berhenti lagi. Iya, sudah terlambat. Malam itu, di dalam kamar tidur ayah mertuaku, kami telah melintasi sebuah batas yang tak mungkin bisa kami langkahi kembali. Hari itu, suamiku, Bayu, berangkat ke Singapura untuk perjalanan dinas yang panjang, 3 minggu. Aku tidak mengantarnya ke bandara. Hubungan kami sudah sampai pada titik di mana hal-hal seperti itu tak lagi penting. Aku berangkat, katanya singkat. Iya, hati-hati, balasku. Suara pintu depan yang tertutup terdengar begitu keras di telinga. 8 tahun pernikahan. Sejak kapan aku mulai merasa lega setiap kali suamiku pergi dari rumah? Dulu tidak seperti ini. Di awal pernikahan, sehari saja berpisah rasanya sudah rindu setengah mati. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Hubungan kami telah menjadi dingin dan hampa. Percakapan kami nyaris tak ada, dan hubungan suami istri kami sudah lama tak terasa manis. Bayu hanya peduli pada pekerjaannya, sementara aku menghabiskan waktu sendirian di rumah. Kami bahkan tidak punya anak. Bayu tidak menginginkannya, katanya akan mengganggu kariernya. Usiaku 35 tahun. Kata orang, ini adalah puncak kecantikan seorang wanita, tapi aku merasa diriku layu. Sebelum menikah, aku adalah seorang instruktur yoga. Aku sangat menjaga bentuk tubuhku dan sering menjadi pusat perhatian. Tapi setelah menikah, aku berhenti dari semua itu. Suamiku ingin aku menjadi seorang ibu rumah tangga seutuhnya, tinggal di apartemen mewah kami di kawasan Pondok Indah. Itulah citra seorang istri yang ia inginkan. Keesokan paginya, telepon berdering. Dari ayah mertuaku. Ayu, kalau ada waktu, bisa mampir ke rumah ayah? Ada yang mau ayah minta tolong. Iya, Pak. Nanti sore saya ke sana. Terima kasih, Nak. Kalau begitu sekitar jam 2 ya. Suara ayah mertuaku selalu terdengar tenang dan berwibawa. Sejak ibu mertuaku meninggal 2 tahun lalu, ia tinggal sendirian. Aku sesekali menelponnya untuk menanyakan kabar, atau berkunjung saat hari raya dan ulang tahunnya. Dulu ia adalah seorang direktur di perusahaan besar. Setelah pensiun, ia hidup menyendiri. Bayu adalah putra satu-satunya. Pukul 2 siang, aku tiba di apartemennya di daerah Cilandak, hanya 20 menit berkendara dari tempatku. Saat aku menekan bel, pintu langsung terbuka. Ayu, ayo masuk. Aku tertegun. Ayah mertuaku mengenakan pakaian olahraga, kaos tanpa lengan dan celana pendek. Tapi ada yang berbeda. Ia terlihat jauh lebih ramping dari terakhir kali kami bertemu. Bukan ramping, tapi lebih berotot dan kencang. Wah, ayah, badannya bagus sekali sekarang. Hahaha. Ayah lagi rajin olahraga belakangan ini, katanya sambil tertawa. Di usianya yang ke-65, penampilannya sungguh luar biasa. Bahunya lebar, otot lengannya terlihat jelas. Bahkan dari balik kaosnya, aku bisa melihat otot dadanya yang bidang. Saat masuk ke ruang tamu, aku kembali terkejut. Satu sudut ruangannya telah diubah menjadi pusat kebugaran mini. Ada matras yoga, set barbel, kettlebell, bahkan bench press lipat. Ayah, kapan semua ini disiapkan? Baru sekitar 2 bulan ini. Ayah bosan sendirian di rumah, katanya sambil menuangkan air putih untukku. Justru karena itulah ayah memanggilmu. Ayah tidak yakin apakah gerakan olahraga ayah sudah benar atau belum. Kamu dulu instruktur yoga, kan? Pasti lebih mengerti. Ia masih mengingatnya. Aku memang pernah bekerja sebagai instruktur yoga selama 5 tahun sebelum menikah. Iya, Pak. Saya bisa bantu. Tidak merepotkan, kan? Ayah takut kamu tidak nyaman dengan orang tua ini. Sama sekali tidak, Pak. Justru saya senang melihat ayah sehat begini. Maka, dimulailah peranku sebagai pelatih kebugaran pribadi ayah mertuaku.
Kami sepakat untuk berlatih 3 kali seminggu. Sesi pertama kami mulai dengan peregangan sederhana. Harus pemanasan dulu, Pak. Ini yang paling penting. Ayah mertuaku mengikuti setiap instruksiku dengan patuh. Gerakannya begitu luwes. Wah, badan ayah lentur sekali. Apa benar usianya 65? Pujiku takjub. Hahaha, waktu muda dulu ayah ikut judo. Mungkin karena itu badannya masih lumayan. Aku benar-benar terkesan. Ia melakukan 20 kali squat tanpa terlihat lelah sedikit pun. Ayah hebat sekali. Staminanya luar biasa. Sambil mengelap keringatnya, aku tak bisa berhenti mencuri pandang. Lengan yang kokoh, bahu yang lebar, dada yang bidang. Ini bukan tubuh pria 65 tahun. Bahkan pria 40 an pun belum tentu seperti ini. Tiba-tiba, aku teringat pada suamiku, Bayu, dengan tinggi 170 cm dan tubuh kurus, perut buncit dan lengan yang kecil. Sangat kontras. Ayah mertuaku tingginya 183 cm. Ayo, selanjutnya apa? Ah, iya. Kita coba latihan beban sekarang, Pak. Aku tersadar dari lamunanku. Ia mengangkat barbel 10 kg dengan mudah. Kekuatan ayah bagus sekali. Gerakannya juga sudah benar. Sepertinya bebannya bisa ditambah, kataku. Ia kemudian beralih ke barbel 15 kg. Keringat mulai membasahi tubuhnya, tapi wajahnya masih terlihat santai. 1 jam berlalu begitu cepat. Saat perjalanan pulang, bayangan ayah mertuaku terus terngiang di kepalaku. Caranya berolahraga, keringatnya, senyumnya, kenapa aku terus memikirkannya? Dia ayah mertuaku. Tapi ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Malam itu saat berbaring di ranjang, aku kembali membayangkan tubuhnya. Ototnya yang kencang, bahunya yang lebar. Sangat berbeda dengan suamiku. Tidak boleh. Sadarlah. Tapi sebuah percikan api kecil telah menyala di dalam hatiku. Hari Senin tiba. Anehnya, sejak pagi aku sudah merasa berdebar. Aku berdiri di depan lemari, bingung memilih pakaian. Biasanya aku hanya akan memakai pakaian olahraga yang longgar. Tapi hari itu, aku memilih setelan legging dan sport bra yang ketat, lalu menutupinya dengan kaos tipis. Aku bercermin. Bentuk tubuhku saat masih menjadi instruktur yoga ternyata masih tersisa. Saat tiba di apartemennya, ia menyambutku dengan senyum lebar. Hari ini ia mengenakan kaos tanpa lengan, memperlihatkan otot bisepnya dengan jelas. Kami memulai latihan otot kaki. Ayah, lututnya jangan sampai melewati ujung jari kaki, kataku sambil berdiri di belakangnya untuk memperbaiki postur squatnya. Aku meletakkan tanganku di punggungnya. Saat itu juga, aku terkejut. Otot punggungnya begitu keras dan kencang. Jantungku berdebar kencang. Begini? Iya, Pak. Sempurna. Aku menarik tanganku. Telapak tanganku terasa panas. Saat sesi ketiga kami berlatih bench press. Ayo, tolong bantu awasi ya. Bebannya agak berat, pintanya. Aku berdiri di belakang kepalanya, menatapnya yang berbaring di bawah barbel. Keringat mengalir di pelipisnya. Napasnya terdengar berat. Saat ia mendorong barbel ke atas, otot lengannya menonjol. Begitu, jantan. Kamu... Hari ini terlihat lebih cantik, Ayu, katanya tiba-tiba setelah selesai. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ayah bercanda ya? Tidak, ayah serius. Ia bangkit dan duduk menatapku lekat. Tatapannya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang panas di dalamnya. Maaf, ayah bicara yang aneh-aneh, ya? Suasana menjadi canggung. Saya mandi dulu, katanya lalu bergegas ke kamar mandi. Aku terduduk lemas di ruang tamu. Apa yang baru saja terjadi? Ia memujiku cantik. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita. Dan aku juga mulai melihatnya sebagai seorang pria. Pria yang menarik. Setelah mandi, ia kembali bersikap seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Kami minum teh bersama. Ayu, apa kamu bahagia dengan Bayu? Tanyanya tiba-tiba. Aku tak bisa berbohong. Entahlah, Pak. Ayah lihat hubungan kalian tidak begitu baik. Maafkan ayah ya. Sepertinya ayah gagal mendidik Bayu cara mencintai seorang wanita. Ia menghela napas. Kamu masih muda, Ayu. 35 tahun itu masa-masanya seorang wanita bersinar. Tapi ayah lihat Bayu tidak menghargaimu. Dadaku terasa hangat. Ia memahamiku. Tiba-tiba, ia menggenggam tanganku.
Kamu wanita yang baik, Ayu. Cantik, baik hati, jago olahraga. Bayu saja yang buta. Tangannya terasa begitu panas. Jantungku berdebar liar. Pak, maaf, seharusnya ayah tidak begini, tapi ia tidak melepaskan tanganku. Dan aku juga tidak ingin melepaskannya. Saya, permisi dulu Pak, aku harus pergi. Jika lebih lama lagi, aku takut tak bisa mengendalikan diri. Malam itu, aku kembali tak bisa tidur. Aku teringat genggaman tangannya, tatapannya, pujiannya. Apa aku mulai jatuh hati pada ayah mertuaku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Hari Rabu, aku kembali datang. Kami berolahraga dengan penuh semangat diselingi canda dan tawa. 1 jam berlalu, dan ia pamit untuk mandi. Saat sedang menyiapkan teh, brak, terdengar suara sesuatu jatuh dari kamar mandi. Ayah tidak apa-apa. Aku berlari dan menggedor pintunya. Tidak apa-apa, Nak. Tadi sabunnya jatuh, jawabnya dari dalam. Aku teringat, aku belum menyiapkan handuk bersih untuknya. Aku mengambil handuk dan kembali ke depan pintu kamar mandi. Ayah, ini handuknya. Oh, terima kasih. Tolong buka pintunya sedikit. Aku memutar gagang pintu dan membukanya sedikit. Hanya cukup untuk memasukkan tanganku yang memegang handuk. Ini handuknya. Dan saat itulah, aku melihatnya. Ia berdiri di sana, telanjang. Tetesan air mengalir di tubuhnya yang kokoh. Bahu yang lebar, dada yang bidang, perut yang berotot. Tapi pandanganku tak berhenti di sana. Mataku turun ke bawah. Dan napasku tersekat. Astaga. Ukurannya, di luar imajinasiku. Panjang dan terutama tebalnya. Mungkin 2 atau 3 kali lipat milik suamiku. Ini bukan tubuh pria 65 tahun. Ayu. Ia panik. Mencoba menutupi dirinya. Tapi handuk ada di tanganku. Kami membeku selama beberapa detik. Maaf, Pak. Aku melempar handuk itu ke arahnya dan membanting pintu. Aku lari ke ruang tamu dan ambruk di sofa. Tanganku gemetar. Bayangan tubuhnya, dan terutama itunya, tak mau hilang dari kepalaku. Aku mulai berfantasi. Bagaimana rasanya jika... Tidak! Hentikan! Dia ayah mertuamu. 10 menit kemudian, ia keluar dengan mengenakan kimono handuk. Ayu, wajahnya terlihat sangat malu. Aku pun sama. Tidak apa-apa kan? Tanyanya khawatir saat melihatku hampir terjatuh karena lemas. Ia menangkap lenganku. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya. Ayu, duduklah, katanya sambil menuntunku ke sofa. Soal yang tadi, tolong jangan ceritakan pada siapapun ya. Tentu saja tidak, Pak. Ayu, jujur saja. Sejak melihatmu, ayah selalu memikirkanmu. Ayah tidak bisa lagi melihatmu sebagai menantu. Ayah melihatmu sebagai seorang wanita. Napas saya tercekat. Saya juga, Pak. Saya juga tidak bisa berhenti memikirkan ayah. Malam itu, aku tidak pulang. Ia memasak pasta untuk kami, dan kami minum anggur bersama. Malam ini, jangan pulang ya. Tetaplah di sini, pintanya sambil membelai pipiku. Pak, kita tidak seharusnya. Aku tahu, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman yang lembut, dalam, dan penuh perasaan. Berbeda jauh dengan ciuman suamiku yang selalu terburu-buru. Kita ke kamar? Tanyanya. Jantungku serasa akan meledak, tapi aku mengangguk. Di kamarnya, ia berlutut di hadapanku. Ayu, aku tanya sekali lagi. Kalau kamu tidak mau, aku akan berhenti sekarang. Saya mau, Pak. Saya ingin. Malam itu, kami menyatu. Awalnya terasa sakit. Pak, baru masuk setengah, tapi sudah. Maaf, Ayu. Tidak apa-apa, saya akan coba. Dan perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kenikmatan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Waktu seolah berhenti. Kami bercinta hingga fajar. Sejak saat itu hubungan kami terus berlanjut. Setiap sesi latihan selalu berakhir di atas ranjang. Hingga 2 minggu kemudian, sebuah pesan dari Bayu masuk. Ia akan pulang minggu depan. Lalu, bagaimana dengan kita? Tanya ayah mertuaku dengan wajah sedih. Kita harus mengakhirinya kan, Pak? Saat Bayu pulang, ia bersikap seperti biasa. Dingin dan tidak peduli. Malam itu, ia mencoba berhubungan denganku. Tapi aku tak merasakan apa-apa.
Tubuhku terasa hampa dan tidak nyaman. Miliknya terasa begitu kecil dibandingkan dengan milik ayahnya. "Kamu kenapa?" tanyanya bingung. "Maaf, aku sedang lelah," jawabku berbohong. Beberapa hari kemudian, aku tak tahan lagi. Aku kembali ke apartemen ayah mertuaku. Aku merindukanmu, isaku dalam pelukannya. "Aku tidak bisa tanpamu. Aku juga, Ayu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Pak." Sebulan kemudian, Bayu tiba-tiba berkata, "Ayu, ayo kita cerai. Aku sudah menemukan wanita lain." Bukannya merasa sakit hati, aku justru merasa lega. Seminggu kemudian, kami resmi bercerai. Aku langsung memberitahu ayah mertuaku. "Ayu, kalau begitu, maukah kamu tinggal bersamaku?" tanyanya. Aku pindah ke apartemennya, tentu saja menjadi gunjingan orang, tapi kami tidak peduli, kami bahagia. Setahun kemudian, kami mengadakan sebuah upacara pernikahan kecil di taman belakang apartemen, hanya dihadiri beberapa teman dekat. "Ayu, aku menerimamu sebagai istriku. Dan aku menerimamu sebagai suamiku." Malam itu, di ranjang kami, aku berbisik, "Mas, bolehkah aku memanggilmu Mas sekarang?" "Tentu saja, sayang, kamu istriku." 2 tahun telah berlalu. Aku kini berusia 37 dan ia 67. Kami masih berolahraga bersama dan bercinta setiap hari. Ia masih gagah dan perkasa. Terkadang ada yang bertanya apakah aku menyesal. Jawabanku selalu sama. Tidak, ini adalah pilihan terbaik dalam hidupku.